Mari kita berdoa. Ya Allah di surga, kami menaikkan syukur kepadamu untuk kemurahan, untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami. Sehingga hari ini kami boleh datang bersekutu satu dengan yang lain. Kami boleh datang bertemu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan belajar firman-Mu. Kau kiranya menolong setiap kami, terlebih hamba-Mu yang Kau percayakan hari ini untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan kiranya menuntun, Tuhan kiranya memberkati dengan hikmat dan pengetahuan, sehingga boleh menguraikan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan saja, dan boleh menyampaikannya dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap kami. Sehingga setiap kami juga yang datang, kiranya hati dan pikiran kami dibuka, sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami, boleh menerima kebenaran firman Tuhan, terlebih mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu, saudara-saudari. Ada beberapa yang baru pertama kali bergabung dengan GKK Cabang Labuan untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Selamat datang dan selamat menikmati penyembahan kita bersama-sama kepada Tuhan. Kita masuk di bulan yang baru, bulan April. Ini minggu yang pertama. Hari ini kita akan belajar satu topik atau satu tema, yaitu tentang keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara kekasih, mungkin sudah sering nonton ya di sosial media atau mungkin bercakap-cakap dengan orang lain dan mendapati bahwa ternyata sampai saat ini salah satu topik teologi yang masih hangat diperbincangkan adalah tentang soteriologi atau keselamatan. Ada banyak sekali pandangan tentang hal ini. Ada yang berkata bahwa benar keselamatan hanya di dalam Yesus. Ada juga yang berkata bahwa tidak sesederhana itu. Bukan hanya itu, bukan hanya di dalam Yesus, ada plus-plusnya lagi dan banyak sekali. Tetapi saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian juga mengimani bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab Alkitab kita sendiri yang mencatat melalui kesaksian para rasul. Mereka menyaksikan, mereka menceritakan melalui tulisan mereka bahwa tidak ada jalan lain untuk menuju keselamatan selain daripada Yesus. Selain pengakuan para rasul, saudara, Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu perkataan Yesus di dalam Yohanes. Yesus juga berkata, "Akulah air hidup." Kita sudah pernah membahas. Yesus juga pernah berkata, "Akulah roti hidup." Yesus juga berkata bahwa akulah pintu. Berarti hanya Yesus jalan, hanya Yesus pintu, hanya Yesus yang dapat memberikan keselamatan bagi orang yang percaya. Kalau demikian Bapak Ibu, ada hal lain yang perlu kita pahami. Kalau kita sudah sepakat, kita sudah mengimani bahwa benar hanya di dalam Yesus ada keselamatan, tidak ada jalan lain. Karena itu ada beberapa hal yang perlu juga untuk kita pahami. Mari kita melihat dalam 1 Timotius surat Paulus yang pertama kepada Timotius. 1 Timotius 1 kita baca dari ayat 12 sampai ayat yang ke-17. 1 Timotius 1 ayat 12
sampai 17. Di sana LAI memberikan judul ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ada hal yang perlu juga kita pahami, yang perlu kita sadari atau perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah percaya bahwa keselamatan yang saya peroleh, anugerah hidup kekal yang saya peroleh itu hanya didapatkan di dalam Yesus. Hal yang pertama, saudara, di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-15, sekali lagi saya baca, aku bersyukur kepada Dia yang telah menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara kekasih di dalam Tuhan, bagian ini adalah ungkapan syukur Paulus. Apa yang Paulus syukuri? Paulus itu begitu kagum atas anugerah Allah yang menjadikannya layak untuk melakukan tugas pelayanan. Paulus begitu kagum akan anugerah Allah yang menjadikannya sebagai pribadi yang menerima anugerah hidup kekal. Kenapa begitu Bapak Ibu? Kenapa begitu dalam Paulus menaikkan syukurnya kepada Tuhan? Perhatikan, Paulus sendiri dari ayat 13, dia sudah mengungkapkan tentang dirinya sebelum ia mengenal Kristus. Ia berkata bahwa ia mengakui dirinya sebagai seorang yang paling berdosa. Ia mengakui dirinya sebagai seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Tetapi ia katakan, tetapi kini ia telah dikasihi Allah. Bahkan di ayat 14 ia berkata bahwa malah kasih karunia itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Saudara, kalau memperhatikan setiap surat Paulus, secara khusus ketika Paulus membahas tentang topik keselamatan, Paulus begitu menekankan kepada para pembacanya tentang kasih karunia. Sangat sering kita menjumpai dalam tulisan Paulus tentang kasih karunia atau anugerah atau karis. Paulus menekankan itu, bahwa betapa besar anugerah, betapa besar kasih karunia yang diterima dari Allah oleh setiap orang percaya, termasuk Paulus sendiri. Paulus mengakui bahwa keselamatan yang ia terima adalah anugerah Allah. Anugerah Allah dalam Yesus Kristus.
Tidak ada pribadi lain yang Paulus sebutkan yang dapat memberikan jaminan keselamatan selain daripada Yesus Kristus sendiri. Siapa yang tidak mengenal Paulus, saudara? Bapak Ibu bahkan sudah sangat tahu ya latar belakang Paulus. Paulus itu dikatakan dia seorang Ibrani asli, ya itu pengakuannya. Bapak Ibu bisa lihat dalam Filipi 3 ayat 4-6. Paulus mengungkapkan identitasnya. Dia seorang Ibrani asli, dia dari bangsa Israel. Kemudian Paulus mengatakan bahwa dalam hal melakukan hukum Taurat ia tak bercacat. Ia berusaha semampunya untuk sempurna melakukan hukum Taurat. Paulus lahir di Tarsus. Tarsus itu adalah suatu daerah yang dijadikan pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Yunani. Dan tentu Paulus adalah seorang yang cerdas. Paulus seorang yang cerdas. Selain itu, Paulus dan keluarganya, ternyata mereka ada keluarga yang kaya. Tetapi saudara yang kekasih, semua hal yang membanggakan secara manusia yang Paulus miliki yang kita sudah sebutkan tadi, ternyata Paulus menganggapnya semua itu adalah sampah. Mengapa? Karena sekarang Paulus sudah hidup di dalam Kristus. Paulus sudah merasakan anugerah. Paulus sudah menikmati kasih karunia Allah, sehingga segala kemewahan, segala kepandaian, segala hal yang dimilikinya yang bisa dijadikan kebanggaan dalam hidupnya sebelum dia mengenal Kristus, baginya semua itu sia-sia karena tidak dapat membawa pribadi Paulus untuk menerima keselamatan. Tidak dapat menuntun Paulus untuk menerima anugerah hidup kekal selain daripada Yesus Kristus sendiri. Bahkan saudara, kalau kita melihat surat Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus itu sempat menulis tentang bangsa Israel, bangsanya sendiri ya, di mana Paulus menuliskan bahwa memang bangsa Israel itu mereka berpegang pada keyakinan bahwa perbuatan yang dapat menyelamatkan. Sehingga dengan begitu tekun, dengan begitu giat, bangsa-bangsa Israel yang belum percaya kepada Yesus itu, mereka sekuat tenaga, mereka dengan giat untuk melakukan setiap hukum Taurat. Karena bagi mereka itulah kebenaran. Makanya Paulus mengecam mereka bahwa bangsa Israel sesungguhnya hanya masih tetap mengandalkan perbuatan. Sementara untuk datang kepada Yesus, untuk dapat menerima anugerah kasih karunia di dalam Yesus Kristus, hanya dapat diterima melalui iman percaya. Dari semua hal ini Bapak Ibu, dari kesaksian Paulus, satu hal yang dapat kita pelajari bahwa keselamatan semata-mata hanya karena karya Allah bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Orang yang tidak percaya, ya tidak mendapat anugerah keselamatan. Semata-mata hanya karena karya Allah. Tidak ada hal lain yang dapat membawa kita kepada anugerah keselamatan itu. Karena itu, bagaimana mungkin Paulus tidak mengucap syukur ketika ia kembali mengingat kehidupannya sebelum mengenal Kristus, kehidupan yang begitu membanggakan bagi Paulus. Paulus juga dikagumi oleh banyak orang, dikagumi sekaligus ditakuti ya, karena Paulus penganiaya jemaat. Tetapi ternyata semuanya tidak berguna, tidak membawa Paulus untuk mengenal Kristus, tidak membawa Paulus untuk menerima kasih karunia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, coba sejenak renungkan. Ini pertanyaan yang sederhana, tetapi kalau kita merenungkan lebih dalam, oh itu jauh sekali. Satu pertanyaan ini, apakah manusia punya andil, punya peran dalam keselamatan?
Katakan pada diri sendiri, apakah saya punya peran? Apakah saya punya andil dalam keselamatan yang saya terima dari Yesus Kristus? Beberapa hari yang lalu, saya dan beberapa teman itu agak lama membahas satu pertanyaan ini. Kedengarannya sederhana, tetapi kalau kita merenungkan, ternyata sangat dalam, Bapak Ibu. Apakah manusia punya andil dalam keselamatan? Mari kita renungkan. Allah sendiri yang berkata dalam Efesus 1 ayat 4-5 bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih orang-orang yang akan diselamatkan. Memilih atau menentukan. Sebelum saya dan Bapak Ibu ada di dunia ini, Allah sudah memilih kita untuk dianugerahi keselamatan. Berarti itu peran Allah, itu karya Allah. Allah yang berinisiatif untuk memilih. Allah yang berinisiatif juga untuk mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk berkorban, untuk mengerjakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Itu yang pertama, bahwa Allah sendiri yang memilih. Lalu kemudian mungkin ada yang berkata, iya benar, Allah yang memilih, tetapi kan manusia yang beriman kepada Kristus. Perhatikan bahwa iman pun itu adalah anugerah Allah bagi setiap orang percaya. Jadi pertama Allah yang memilih kita, bahkan jauh sebelum dunia dijadikan. Tetapi manusia meresponi panggilan itu, pilihan itu dengan iman. Dan iman pun itu adalah anugerah Allah sendiri. Kemudian lebih jauh lagi, mungkin ada yang berpikir, loh, manusia kan dianugerahi dengan free will, kehendak bebas. Setiap manusia punya kehendak bebas. Benar. Tetapi kehendak bebas orang percaya, kehendak bebas orang yang beriman kepada Kristus adalah kehendak bebas yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pikirkan saudara, kalau kehendak bebas kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, mana mungkin kita memutuskan untuk memilih Yesus? Mana mungkin kita mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus? Mana mungkin kita mau memilih Kristus dalam hidup kita? Jadi dari hal ini disimpulkan bahwa keselamatan semata-mata hanya karena karya Allah. Pertama, Allah sendiri yang memilih kita. Kemudian yang kedua, kita merespon dengan mengimani. Iman itu pun adalah anugerah. Dan kemudian kehendak bebas kita pun adalah kehendak yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang mengerjakan keselamatan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus, tidak ada pribadi yang lain. Masihkah kita mau ragu terhadap karya Yesus? Minggu lalu, Minggu Paskah, banyak sekali yang buat drama ya tentang perjalanan Yesus ke Golgota. Banyak saya lihat video-video di Facebook, di YouTube, ya, video-video Paskah yang dibuat minggu lalu. Ada yang sampai meneteskan entah cairan apa seperti darah supaya melukiskan penderitaan Yesus waktu jalan ke Golgota. Setiap drama yang ditampilkan, banyak tetesan air mata yang menyaksikan. Tersentuh. Beberapa waktu lalu juga saya dan Joyla ya cerita-cerita. Joyla banyak pertanyaan sampai dia cari tahu tentang penderitaan Yesus. Dan ketika saya bercerita tentang penderitaan Yesus, air matanya jatuh. Tanpa sadari Joyla sendiri menangis waktu dengar cerita tentang penderitaan Yesus. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ketika melihat drama tentang penderitaan Yesus, tidak sedikit orang yang menangis. Atau bahkan ketika sedang diperhadapkan dengan perjamuan kudus, sebelum menikmati anggur dan roti perjamuan, tidak sedikit
orang yang juga terharu, menangis, mengingat kembali akan karya Allah dalam hidupnya. Tetapi setelah itu tidak ada lagi itu rasa haru, tidak ada lagi itu rasa syukur. Ke gereja tidak lagi, mengucap syukur tidak lagi, bahkan kembali lagi melupakan bahwa keselamatan semata-mata hanya karena karya Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi kita belajar dari kisah Paulus. Paulus menceritakan hidupnya, masa lalunya sebelum mengenal Kristus, yang baginya suatu kesia-siaan. Sehebat-hebat apapun Paulus di masa lalu, tetapi baginya itu adalah kesia-siaan, karena sekali lagi tidak membawanya kepada keselamatan. Apa yang menjadi kebanggaan dalam hidup saudara? Apa yang menjadi hal yang membuat kita, oh saya tidak bisa hidup tanpa hal ini? Bisa jadi kekayaan, bisa jadi kecerdasan, bisa jadi membanggakan relasi dengan orang lain, apalagi banyak sekali. Tetapi renungkan, bisakah itu membawa saya dan Bapak Ibu sekalian untuk memperoleh anugerah keselamatan itu? Tentu tidak. Hanya satu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama Bapak Ibu, bahwa keselamatan semata-mata hanya karena karya Allah. Hanya karya Allah di dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian mari kita melihat yang kedua, ayat 16 sampai 17. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Ayat 17, kembali Paulus menaikkan doksologi, menaikkan pujiannya kepada Allah. Sekali lagi, karena kekagumannya yang luar biasa atas anugerah, atas kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidupnya, sehingga Paulus yang dulunya bejat, Paulus yang dulunya seorang yang menjadi penganiaya jemaat Tuhan, tetapi dianugerahi dengan keselamatan daripada Allah sendiri. Paulus berkata Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-16 ya. Tetapi justru karena itu aku dikasihi. Jadi sebelumnya dia mengaku bahwa Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, terutama aku, karena akulah paling berdosa. Dia mengakui dirinya seperti itu. Akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Paulus yang sudah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus menyadari bahwa ternyata ada tujuan Allah di dalam hidupnya. Yang pertama yang disadari oleh Paulus yaitu tentang kesabarannya Allah, ya. Yaitu Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya di dalam diri Paulus. Banyak yang menerjemahkan tentang kata kesabaran. Ada yang mengatakan kesabaran yang sempurna, ada yang menerjemahkan sebagai kesabaran terbesar, atau kesabaran yang penuh, atau kesabaran yang tak habis-habisnya, ya. Macam-macam kata yang dipakai untuk mengekspresikan betapa besarnya kesabaran Allah itu. Dan istilah kesabaran itu juga dipakai dalam bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, makros dan thumos, yang diartikan sebagai murka yang ditahan. Dan istilah ini sering juga dipakai dalam Septuaginta, perjanjian lama dalam bahasa Yunani, yang diartikan panjang sabar. Jadi seluruh kesabarannya, atau kesabaran yang sempurna, kesabaran yang tak habis-habisnya, atau murka yang ditahan seperti menunda-nunda untuk mencurahkan murkanya, atau juga diartikan
panjang sabar. Jadi kasih Allah yang panjang sabar itu ditunjukkan dalam diri Paulus, supaya hal itu juga dilihat dan dinikmati oleh orang lain yang kemudian juga percaya kepada Kristus. Paulus juga menyebut dirinya sebagai contoh bahwa dirinya yang semula adalah musuh besar kekristenan, musuh besar bagi pengikut Kristus, tetapi kemudian ia menerima kasih karunia, ia menerima anugerah, di mana ia merasakan dalamnya, lebarnya, tingginya, apalagi segala kebesaran Tuhan. Paulus sekali lagi mengakui betapa bobroknya hidupnya di masa lalu, tetapi karena kesabarannya Tuhan, maka ia dapat menikmati kasih karunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian ini Paulus menyadari bahwa hidupnya yang sudah menerima kasih karunia dari Allah itu harus menjadi saksi bagi orang lain. Paulus menyadari bahwa hidupnya harus berkarya bagi Kristus yang sudah menyelamatkannya, dan itulah yang Yesus kehendaki dalam diri Paulus. Saudara ingat ketika proses pertobatan Paulus, yang sebelumnya namanya masih Saulus, ketika ia hendak ke Damsyik dengan tujuan apa? Menganiaya orang-orang kudusnya Tuhan. Tetapi dalam perjalanan Yesus menjumpai dia. Saulus, Saulus. Saulus bilang, siapa engkau? Yesus katakan, aku Yesus yang kau aniaya itu. Lalu singkat cerita, Tuhan Yesus berkata kepada Saulus, kamu pergi ke kota Damsyik. Di sana aku akan memberitahukan apa yang akan kamu lakukan. Tetapi ternyata di sana ada seorang hamba Tuhan juga, Ananias ya kalau tidak salah, di Damsyik. Tuhan bilang kepadanya, jumpai Paulus itu. Lalu Ananias katakan, untuk apa? Dia kan orang yang kejam. Dia kan tujuannya datang ke Damsyik itu untuk menganiaya orang-orang kudusmu, kata Ananias kepada Tuhan. Dia datang itu untuk menganiaya setiap orang yang percaya. Tetapi Yesus katakan, orang ini adalah alat pilihan bagiku. Untuk apa saudara? Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja, dan kepada orang-orang Israel. Jadi tujuan Allah jelas bagi Paulus sejak Paulus berjumpa dengan Yesus, yaitu bahwa Yesus sudah memilih Paulus untuk menjadi alat memberitakan tentang Yesus bagi seluruh dunia. Dan di dalam pelayanannya Paulus melakukan, bahkan dengan menanggung segala penderitaan, Paulus tetap gencar untuk memberitakan Injil. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita pelajari? Bahwa dari topik kita hari ini kita juga perlu menyadari bahwa karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan, karena kita sudah menerima anugerah keselamatan yang hanya daripada Yesus itu, maka kita juga harus menghargai karya keselamatan itu dengan cara berkarya bagi Kristus. Paulus rindu supaya melalui dirinya orang lain bisa menikmati, orang lain bisa melihat seluruh kesabaran Allah yang sudah dinyatakan di dalam dirinya, supaya orang lain juga bisa merasakan. Paulus mau supaya melalui hidupnya dia tetap memberitakan Injil yang sudah dia nikmati. Dia mau tetap memberitakan tentang Yesus yang sudah mencurahkan darahnya untuk Paulus. Karena hal yang sama akan Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Berbicara tentang berkarya bagi Kristus itu sangat banyak disampaikan oleh para pengkhotbah. Mengapa kita harus berkarya bagi Kristus? Karena Kristus terlebih dahulu sudah berkarya untuk saya dan Bapak Ibu sekalian.
Kalau bukan karena Kristus, tidak mungkin kita menikmati kemurahan, tidak mungkin kita menikmati anugerah hidup kekal sampai hari ini. Karena itu berkaryalah dalam hidupmu bagi Kristus. Saudara, kalau kadang-kadang kan kita ditolong orang lain ya. Kalau kita sudah ditolong oleh orang lain, dalam hati itu pasti muncul rasa ingin juga berbuat yang baik, sesuatu yang berarti kepada orang itu. Contohnya Ibu Ellen menolong saya. Pasti dalam hatiku muncul rasa ingin berbuat sesuatu yang terbaik untuk Ibu Ellen, entah hari ini, besok, atau kapanpun. Dalam berbagai macam kebaikan yang mungkin bisa saya lakukan untuk Ibu Ellen. Yang penting saya harus memberikan yang terbaik juga, karena saya sudah ditolong. Kristus sudah memberikan yang terbaik dari segala yang terbaik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu dalam hati harusnya ada keinginan, harusnya ada tekad, harusnya ada komitmen untuk memberikan yang terbaik juga bagi Kristus. Tetapi kadang-kala saudara, sebagai orang yang Kristen juga tak dapat dipungkiri, kadang kita bersungut-sungut kan di dalam pelayanan. Hari ini dipercayakan misalnya khotbah, nanti juga kapan-kapan ya. Atau hari ini dipercayakan liturgis, Pak Ade carikan dulu ganti, saya belum siap. Hal-hal kecil dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita direnungkan Bapak Ibu, Kristus saja memberikan hal terbesar. Tetapi ada hal kecil yang Tuhan inginkan dari saya, tapi saya tidak mau memberikan kepada Kristus. Kristus sudah menebus saya dan Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika tiba hari Minggu, saya lebih baik tinggal di rumah. Ketika tiba hari Minggu, saya lebih baik memilih untuk bekerja. Dulu, ketika belum punya kendaraan, mengeluh tidak ke gereja karena jauh, tidak ada kendaraan. Pas dikasih kendaraan, ya ada muncul alasan yang lain. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya tidak sedang menakut-nakuti, tetapi membuat kita merenung bahwa ada saja alasan kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Ada saja alasan kita untuk menunda-nunda memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Ada yang punya suara bagus, tapi tidak mau melayani. Ada yang punya talenta-talenta yang lain, tetapi tidak mau memakai talenta itu untuk melayani. Allah itu menganugerahkan setiap orang percaya dengan berbagai-bagai macam karunia. Paulus itu sudah sering mengajarkannya baik kepada jemaat di Roma maupun kepada jemaat di Korintus, bahwa Tuhan memberikan karunia rohani kepada setiap orang yang percaya ketika mereka memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Tetapi Paulus juga mengatakan bahwa kalau karunia itu tidak dipakai dengan baik di dalam pelayanan, maka tidak ada gunanya. Di jemaat Korintus ada yang berkata bahwa karunia ini yang lebih utama. Paulus katakan tidak ada karunia yang lebih utama, kecuali kalau karunia itu berguna untuk membangun jemaat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu tujuannya karunia diberikan. Jadi coba pikir-pikir Bapak Ibu, di dalam diri kita masing-masing karunia apa yang Tuhan berikan? Ada yang diberikan karunia untuk mengajar, ada yang diberikan karunia untuk memimpin, ada yang diberikan karunia untuk memberi, ada yang diberikan karunia untuk menunjukkan kasih, pelayanan, dan berbagai macam karunia lengkap Tuhan berikan. Ya, pakai karunia itu untuk melayani, untuk berkarya bagi Kristus yang sudah terlebih dahulu berkarya bagi kita. Dua hal yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu sadarilah bahwa keselamatan itu semata-mata hanya karena karya Allah bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dan yang kedua, karena kita sudah menerima anugerah keselamatan, maka kita harus menghargainya dengan cara berkarya
bagi Kristus.